Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat hari weekend ya. Udah pada sarapan belum? Belum Udah, Bu. Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kan kita Google Meet terus ya setiap minggu karena mata kuliahnya akuntansi keuangan. Materi sudah ada di e-learning. Ya, ini saya jelasin mengenai perhitungannya atau pembukuannya. Jadi hari ini kita di pertemuan keempat, ya pertemuan keempat belajar tentang akuntansi untuk operasional cabang. Ya, jadi untuk pencatatan yang ada di kantor cabang. Diharapkan kita harus dapat memahami, menjelaskan, dan melakukan perhitungan dan pembukuan akuntansi untuk perusahaan yang memiliki kantor cabang. Jadi yang namanya perusahaan itu pasti ada kantor pusat dan kantor cabang, supaya memperluas wilayah operasional dalam rangka untuk mendapatkan laba yang lebih banyak. Nah, yang pertama yang harus kita tahu terlebih dahulu terkait teorinya. Jadi di sini artinya kantor pusat yaitu kantor besar yang menjadi induk kantor cabang. Kantor pusat ini memiliki peranan penting untuk kemajuan bisnis perusahaan. Kantor pusat juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola semua aktivitas operasional bisnis perusahaan. Kantor pusat yang beroperasional dibantu oleh berbagai kantor cabang yang dimiliki perusahaan dengan tugas dan tanggung jawab operasional pada wilayah yang skala usahanya kecil. Selanjutnya, kantor cabang. Ya, artinya yaitu kantor perwakilan yang didirikan oleh kantor pusat dengan tujuan untuk memperluas daerah pemasaran dalam rangka meningkatkan penjualan. Kantor cabang diberikan hak otonomi oleh kantor pusat untuk mengatur dan mengelola kegiatan bisnisnya seperti kantor cabang, melakukan penjualan barang dari persediaan yang diterima dari kantor pusat, atau menjual barang yang persediaannya dibeli oleh kantor cabang sendiri. Struktur organisasi dan kegiatan kantor cabang tidak terlepas dari pengawasan kantor pusat, sehingga kantor cabang bertanggung jawab secara penuh atas semua kegiatannya kepada manajemen kantor pusat. Kantor cabang dibantu oleh kantor cabang pembantu, ya. Jadi ada kantor pusat, kemudian kantor cabang dibantu lagi oleh KCP. Selanjutnya, definisi agen. Agen itu artinya perwakilan perusahaan, tetapi agen tidak memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengelola kegiatan bisnis. Jadi agen ini hanya sebagai bagian dari perusahaan
yang bertugas untuk menerima pesanan pembelian dari pelanggan seperti agen hanya memberikan informasi barang dagangan kepada pelanggan dan melanjutkan transaksi tersebut kepada perusahaan untuk diselesaikan proses pembayarannya. Nah, ini ya, ada perbedaan antara kantor cabang dengan agen. Dari segi pembukuan, kantor cabang ini pembukuannya lengkap, sedangkan agen hanya ada pembukuan kas, penerimaan, dan pengeluaran. Kemudian dari segi persediaan, di kantor cabang memiliki persediaan, sedangkan agen tidak memiliki persediaan. Selanjutnya dari segi kebijakan penjualan dan piutang. Kalau dari kantor cabang ini menentukan sendiri, sedangkan agen ditentukan oleh kantor pusat. Selanjutnya dari segi modal kerja. Untuk kantor cabang mengelola uang tunai dan melaksanakan pembayaran atas inisiatif sendiri. Sedangkan untuk agen dikirim dari kantor pusat dan tidak mengelola uang tunai selain modal kerja yang diberikan oleh kantor pusat. Nah, di sini untuk pencatatannya ya, pencatatan sistem akuntansi hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang itu ada 2 sistem. Yang pertama sistem sentralisasi. Artinya pencatatan transaksi akuntansi di kantor cabang dilakukan oleh kantor pusat ya. Hal ini sama seperti kantor agen, bahwa pencatatan transaksi akuntansi di kantor agen dilakukan oleh kantor pusat. Sistem sentralisasi ini digunakan apabila kegiatan bisnis di kantor cabang skala bisnisnya relatif kecil. Sedangkan yang kedua ada sistem desentralisasi, artinya pencatatan transaksi akuntansi di kantor cabang dilakukan oleh kantor cabang sendiri. Tetapi apabila dikehendaki ada pencatatan transaksi yang dilakukan oleh kantor pusat, maka terdapat akun-akun tertentu yang pencatatannya dilakukan oleh kantor pusat. Jadi kalau sentral itu semua transaksi dilaporkan ke kantor pusat, sedangkan yang desentralisasi itu boleh dilakukan di kantor cabangnya masing-masing, ya. Nah, selanjutnya, di kantor pusat hendaknya memiliki akun bernama kantor cabang, yang fungsinya sebagai sejenis piutang kantor pusat kepada kantor cabang. Akun ini digunakan untuk menampung berbagai aset milik pusat yang dikirim kepada cabang, seperti pengiriman uang kas dari kantor pusat kepada kantor cabang, dan pengiriman barang dagang dari kantor pusat kepada kantor cabang. Jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu kantor cabang, maka kantor pusat tersebut memiliki akun kantor cabang sebanyak jumlah cabangnya, seperti kantor cabang Bekasi, kantor cabang Tangerang, dan sebagainya. Jadi, kalau misalnya kantor pusatnya banyak, kalau misalnya kantor cabangnya banyak ya, ada 100, ya berarti dibuat ada 100 sesuai dengan lokasi kantor cabangnya gitu, agar lebih memudahkan dalam pencatatannya. Nah, di kantor cabang itu juga hendaknya memiliki akun yang bernama kantor cabang, yang berfungsi sebagai sejenis utang kantor cabang kepada kantor pusat. Akun ini digunakan untuk menampung berbagai aset yang diterima kantor cabang dari kantor pusat seperti uang kas yang dikirim dari kantor pusat kepada kantor cabang dan barang dagang yang dikirim dari kantor pusat kepada kantor cabang dan sebagainya. Selanjutnya, kantor cabang perusahaan memiliki kebebasan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Tetapi secara yuridis antara kantor pusat dan kantor cabang ini sebagai satu kesatuan usaha, sehingga
laporan keuangan untuk kepentingan pengguna harus disusun dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi. Ya. Pada akhir periode akuntansi, bahwa jumlah saldo akun kantor cabang yang dimiliki kantor pusat harus sama dengan jumlah saldo akun kantor pusat yang dimiliki berbagai kantor cabang. Jika terjadi perbedaan saldo dari kedua rekening ini, maka menunjukkan adanya kesalahan pencatatan atau perhitungan dari kantor pusat atau dari kantor cabang atau dari keduanya. Ya. Jadi nanti ada pencatatan, nanti kita buat laporan keuangan konsolidasi, ya. Nah, cuma untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi itu prosesnya cukup panjang. Jadi paling kita pelajari dari segi pembukuannya, ya, dari segi jurnalnya aja, gitu. Nah, ini kita baru masuk ke contoh transaksinya. Sampai sini adakah yang mau tanya terkait teorinya? Kalau nggak ada, belum ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh transaksi pembukuannya. Nah, di sini tadi kan ada dua sistem sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sistem sentralisasi tadi kan semua harus dilaporkan ke kantor pusat. Ya, kantor cabang harus melaporkan semua transaksi ke kantor pusat. Jadi hanya kantor pusat yang melakukan pencatatan. Ini sistem sentralisasi. Contohnya yang pertama, kantor pusat mengirimkan uang tunai sebesar 200.000 untuk pembukuan kantor cabang. Maka pencatatannya mengirimkan uang tunai berarti kas berkurang di kredit 200.000. Kemudian kas kantor cabang di debit, ya. Jadi di kantor cabang itu menerima kas. Jadi kas bertambah di debit sebesar 200.000. Ya, kalau di kantor pusat kasnya berkurang, tetapi di kantor cabang itu kasnya bertambah. Selanjutnya, kantor cabang membeli aset tetap secara kredit sebesar 100.000. Kantor cabang membeli aset tetap secara kredit sebesar 100.000. Berarti kas di kantor cabang itu berkurang di kredit 100.000. Kemudian aset tetapnya di kantor cabang itu bertambah 100.000. Ya. Ini kan belinya secara kredit ya, berarti bukan kas ini. Maaf ya, ini bukan kas berarti. Ini harusnya utang. Kan membelinya secara kredit. Kalau membelinya secara tunai baru pakainya kas. Ya, jadi contoh yang kedua, kantor cabang membeli aset tetap secara kredit. Ya, sebesar 100.000. Berarti kalau kredit kan berarti utangnya bertambah. Utang di kantor cabang bertambah itu di kredit sebesar 100.000. Kemudian membeli aset tetap kantor cabang itu bertambah di debit 100.000. Ya. Selanjutnya, kantor pusat membeli barang dagang secara kredit sebesar 1 juta. Berarti pencatatannya persediaan bertambah di debit sebesar 1 juta, kemudian utang dagang bertambah di kredit karena belinya secara kredit bertambah sebesar 1 juta. Dan kantor cabang membeli barang dagang secara kredit sebesar 800.000. Berarti persediaan kantor cabang bertambah di debit 800.000, kemudian utang dagangnya bertambah di kredit sebesar 800.000. Ini sama seperti yang tadi yang membeli aset tetap secara kredit, ya.
Selanjutnya, contoh yang keempat, pengiriman barang dagang dari kantor pusat ke kantor cabang sebesar 300.000. Berarti persediaan yang ada di kantor pusat itu berkurang. Berkurang dicatat sebelah kredit ya sebesar 300.000. Kemudian persediaan di kantor cabang itu bertambah sebesar 300.000. Persediaan di kantor cabang bertambah di debit, persediaan di kantor pusat berkurang di kredit. Ya. Ada yang mau tanya? Lintang mau tanya? Oh. Nah, itu tadi sistem sentralisasi. Sekarang yang kedua sistem desentralisasi. Untuk menggunakan sistem desentralisasi itu dikategorikan menjadi yang pertama transaksi antara kantor cabang dengan kantor pusat. Transaksi ini mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi ini dicatat oleh kantor cabang dan kantor pusat. Yang kedua, transaksi antar kantor cabang. Transaksi ini mempengaruhi hubungan antara satu kantor cabang dengan kantor cabang yang lain. Transaksi antar kantor cabang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kantor pusat karena secara yuridis antara kantor pusat dan kantor cabang sebagai satu kesatuan usaha, sehingga transaksi ini dicatat oleh setiap kantor cabang dan informasi dokumennya juga disampaikan ke kantor pusat. Yang ketiga, transaksi antara kantor cabang dengan pihak ketiga. Transaksi ini tidak mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi ini tidak dicatat oleh kantor pusat. Jadi kalau ada pihak ketiga, pihak eksternal itu tidak mempengaruhi pencatatan antara kantor cabang dan kantor pusat, ya. Nah, selanjutnya ini ini contoh transaksi sistem sentralisasi. Harusnya sih nggak di sini nih. Harusnya urutannya dipindah ke sini. Apa saya salah ya? Ini harusnya desentralisasi deh ngomong. Ini yang benar contoh transaksi sistem desentralisasi ya. Jadi contoh yang pertama, kantor pusat melakukan penjualan barang dagang secara kredit sebesar 1.500.000. Ya, berarti menjual barang dagang berarti penjualan bertambah di kredit ya sebesar 1.500.000. Kemudian piutang dagang bertambah di debit 1.500.000. Dan ada harga pokok barang dagang yang dijual di kantor pusat sebesar 1 juta. Berarti harga pokok penjualan ya bertambah di debit 1 juta, kemudian persediaannya berkurang di kredit yaitu 1 juta. Kantor cabang juga melakukan penjualan barang dagang secara kredit sebesar 600.000. Berarti piutang dagang bertambah di debit ya sebesar 600.000, penjualan bertambah di kredit sebesar 600.000, dan harga pokok barang dagang yang dijual di kantor cabang sebesar 400.000. Berarti pencatatannya harga pokok penjualan bertambah di debit 400.000, persediaan berkurang di kredit 400.000. Ya. Jadi setiap kantor pusat dan kantor cabang itu melakukan pencatatannya masing-masing. Namanya desentralisasi. Selanjutnya,
kantor pusat menerima penagihan piutang dagang sebesar 1.300.000. Berarti kas bertambah di debit 1,3 ya. Kemudian piutang dagang berkurang di kredit sebesar 1,3 juta. Ya. Dan kantor cabang menerima penagihan piutang dagang sebesar 500.000, maka kasnya bertambah di debit 500.000, kemudian piutang dagang berkurang di kredit sebesar 500.000. Ya, jadi setiap kantor pusat dan kantor cabang ini melakukan pencatatannya sendiri, masing-masing. Selanjutnya, ya, contoh selanjutnya, kantor pusat PT Astra berlokasi di Jakarta sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distributor peralatan kantor. Kemudian PT Astra mendirikan kantor cabang penjualan di Bekasi. Kantor pusat PT Astra mentransfer ke kantor cabang Bekasi berupa uang tunai sebesar 30 juta dan peralatan sebesar 100 juta untuk investasi. Maka pembukuan di kantor pusat yaitu investasi di kantor cabang Bekasi itu bertambah di debit ya. Kemudian kas di kantor pusat itu berkurang. Kasnya berkurang karena dari kantor pusat mentransfer ke kantor cabang. Jadi kasnya berkurang itu dicatat sebelah kredit sebesar 30 juta. Kemudian peralatan ya, peralatan juga berkurang. Ya, jadi kantor pusat ini mentransfer berupa kas dan peralatan. Jadi peralatan berkurang dicatat sebelah kredit. Ya, ini sebesar 100 juta. Maka total investasi di kantor cabang Bekasi itu 130 juta. Ya. Nah, begitu juga dengan pembukuan di kantor cabang Bekasi. Jadi, ada pemasukan uang tunai dari kantor pusat ya, kas bertambah di debit 30 juta, peralatan bertambah di debit ya dari kantor pusat 100 juta, maka totalnya investasi di kantor pusat itu berkurang 130 juta. Gitu. Jadi tinggal dibalik aja pembukuannya yang dari kantor pusat. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Belum, Bu. Oh, oke. Nah, jadi memang pembukuannya itu masih sederhana. Kalian udah pelajari pasti akun-akun aset, liabilitas, ekuitas ya, itu pasti udah dipelajarin waktu di pengantar. Jadi ini akunnya masih akun yang sederhana. Cuma di sini ada 2 pencatatan, yaitu di kantor pusat dan di kantor cabang. Selanjutnya, contohnya kantor pusat membeli barang dagang secara kredit dari pihak eksternal sebesar 260 juta dan kantor cabang Bekasi membeli barang dagang secara kredit dari pihak eksternal sebesar 50 juta. Nah, maka pembukuannya di kantor pusat yaitu persediaan bertambah di debit, kemudian utang dagang bertambah di kredit sebesar 260 juta. Kemudian pembukuan di kantor cabang Bekasi, persediaan bertambah di debit, kemudian utang dagang bertambah di kredit sebesar 50 juta. Ya. Contoh selanjutnya, kantor pusat mentransfer barang dagang untuk investasi ke kantor cabang Bekasi dengan jumlah harga transfer sebesar 110 juta. Harga perolehan barang dagang kantor pusat sebesar 70 juta. Maka pembukuan di kantor pusat ya, yaitu investasi di kantor cabang Bekasi bertambah di debit 110 juta. Kemudian persediaan di kantor cabang Bekasi itu berkurang di sebelah kredit,
itu sesuai dengan harga perolehannya sebesar 70 juta, maka ada sisanya, ya, ada selisihnya sebesar 40 juta itu dikredit. Nah, kalau dikredit berarti namanya laba. Laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Ya. Kalau misalnya selisihnya di debit berarti itu namanya rugi. Rugi antar perusahaan yang belum terrealisasi. Jadi kalau laba itu di kredit, kalau rugi itu di debit, ya. Selanjutnya pembukuan di kantor cabang Bekasi, yaitu persediaan dari kantor pusat itu bertambah ya karena menerima barang dagang dari kantor pusat bertambah di sebelah debit, kemudian investasi di kantor pusat ini berkurang di kredit sebesar 110 juta. Contoh selanjutnya, kantor pusat menjual barang dagang secara kredit ke pihak eksternal sebesar 500 juta dengan harga pokok penjualan sebesar 250 juta dan piutang yang telah berhasil ditagih sebesar 300 juta. Ya. Nah, ini kita catat dulu yang ada di pembukuan kantor pusat. Jadi, yang pertama kita mencatat untuk penjualannya secara kredit. Nah, berarti piutang dagang bertambah di debit itu sebesar 500 juta, kemudian penjualan bertambah di kredit sebesar 500 juta. Ya. Selanjutnya mencatat HPP, harga pokok penjualannya, yaitu beban pokok penjualan bertambah di debit, kemudian persediaan berkurang di kredit sebesar 250 juta. Dan piutang yang telah berhasil ditagih, berarti kita terima kas. Kas bertambah di debit, piutang dagang berkurang di kredit sebesar 300 juta. Nah, selanjutnya baru kita pembukuan di kantor cabang Bekasi. Kantor cabang Bekasi menjual barang dagang secara kredit ke pihak eksternal sebesar 200 juta dengan HPP sebesar 120 juta dan barang dagang yang dijual oleh kantor cabang Bekasi sebesar 30 juta dibeli dari pihak eksternal serta piutang yang telah berhasil ditagih sebesar 50 juta. Maka pembukuannya di kantor cabang Bekasi ya, yaitu piutang dagang bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit. Ini sebesar penjualan secara kredit 200 juta. Ya. Nah, selanjutnya mencatat HPP. HPP itu berarti beban pokok penjualan bertambah di debit, kemudian persediaan di kantor cabang Bekasi itu berkurang di kredit ya. Jadi HPP-nya kan tadi 120 juta. Kemudian barang dagang yang dijual atau persediaannya itu berkurang di kredit sebesar 30 juta. Maka sisanya itu 90 juta ya ada di kredit, itu namanya persediaan dari kantor pusat. Ya. Selanjutnya mencatat penerimaan piutang. Jadi kas bertambah di debit, kemudian piutang dagang berkurang di kredit sebesar 50 juta. Jadi ini soal yang ini sama yang ini berhubungan ya, saling berhubungan. Contoh selanjutnya lagi, ini masih sistem desentralisasi ya. Jadi memang kita lebih banyak yang sistem desentralisasi. Jadi ada 2 pembukuan, kantor pusat dan kantor cabang. Nah, sekarang contoh selanjutnya, kantor cabang Bekasi
mengirimkan uang tunai untuk investasi sebesar 40 juta ke kantor pusat, ya. Maka pembukuan di kantor cabang Bekasi, yaitu investasi di kantor pusat bertambah di debit, kemudian kas di kantor cabang Bekasi berkurang di kredit sebesar 40 juta. Nah, untuk pembukuan di kantor pusat itu dibalik aja. Berarti kalau di kantor pusat itu terima kas dari kantor cabang Bekasi. Kemudian investasi di kantor cabang Bekasi itu berkurang sebesar 40 juta. Ya. Nah, begitu juga contoh yang ini. Selama tahun 2019 ada beban gaji pegawai di kantor pusat sebesar 130 juta. Maka pembukuan di kantor pusat yaitu beban gaji bertambah di debit, kemudian utang gaji bertambah di kredit. Karena kan yang namanya gaji itu kan dibayarnya kan bulan depan. Jadi masih berupa utang, ya. Bukan berupa kas. Nah, ini beban gaji bertambah di debit, utang gaji bertambah di kredit, ini sebesar 130 juta. Kemudian pembukuan di kantor cabang Bekasi, ya, itu juga beban gaji pegawai di kantor cabang Bekasi sebesar 60 juta. Ini jurnalnya sama ya, yang namanya gaji itu beban gaji bertambah di debit, utang gaji bertambah di kredit sebesar 60 juta. Selanjutnya ya, masih sistem desentralisasi. Contohnya kantor pusat PT Astra mengumumkan dan membayar dividen secara tunai sebesar 50 juta rupiah. Maka pembukuan di kantor pusat itu mencatat pembayaran dividen. Jadi dividen diumumkan itu di debit, kemudian kas berkurang di kredit sebesar 50 juta. Selanjutnya, pembukuan di kantor cabang. Ini tidak ada pembukuan di kantor cabang karena kalau di kantor kalau kantor cabang itu nggak boleh membayar dividen. Jadi yang boleh bayar dividen dan mengumumkan dividen itu hanya ada di kantor pusat, ya terkait pemegang sahamnya, gitu. Kalau di kantor cabang kan nggak ada pemegang saham, ya jadi tidak melakukan pencatatan pembukuan dividen. Nah, contoh selanjutnya lagi nih, pada akhir tahun 2019 bahwa kantor pusat mencatat penyusutan mesin sebesar 30 juta. Ya, maka pembukuan di kantor pusat itu kalau penyusutan berarti beban penyusutan mesin bertambah di debit, kemudian akumulasi penyusutan mesin bertambah di kredit sebesar 30 juta. Ya. Nah, sedangkan untuk kantor cabang Bekasi mencatat penyusutan kendaraan sebesar 6 juta. Maka pembukuan di kantor cabang Bekasi yaitu beban penyusutan kendaraan bertambah di debit, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan bertambah di kredit. Ya. Contoh selanjutnya. Oh, kalau ini yang sekarang contoh transaksi antar kantor cabang. Ya, jadi ada kantor cabang yang saling melakukan transaksi. Nah, di sini contohnya kantor pusat PT Astra, lokasinya di Jakarta sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distributor peralatan kantor. Kemudian PT Astra ini memiliki cabang di Bekasi dan di Surabaya. Ya, kantor cabang Bekasi mengirimkan uang tunai untuk investasi ke kantor cabang Surabaya sebesar 10 juta. Jadi dari Bekasi dikirim ke Surabaya sebesar 10 juta. Ini sama-sama kantor cabang. Maka pembukuan di kantor cabang Bekasi ya itu investasi di kantor pusat ya, investasi di kantor pusat bertambah di debit. Kemudian kas di kantor cabang Bekasi berkurang di kredit sebesar 10 juta. Karena
yang mengirimkan uang tunai itu kantor cabang Bekasi. Ya. Nah, selanjutnya pembukuan di kantor cabang Surabaya. Ya. Kantor cabang Surabaya berarti terima uang tunai, terima kas di kantor cabang Surabaya. Kemudian investasi di kantor pusat itu berkurang di kredit, ya, itu sebesar 10 juta. Nah, di kantor pusat Jakarta itu juga melakukan pencatatan. Jadi investasi di kantor cabang Bekasi ya itu bertambah 10 juta. Kemudian investasi di kantor cabang Surabaya berkurang di kredit itu sebesar 10 juta. Jadi kalau di kantor pusatnya itu di Bekasi itu bertambah, kemudian kalau di Surabaya itu berkurang. Ya. Selanjutnya, ini masih sama ya transaksi antar kantor cabang. Nah ini dibalik nih. Kalau tadi kan Bekasi ke Surabaya, sekarang kantor cabang Surabaya mengirimkan barang dagang untuk investasi ke kantor cabang Bekasi sebesar 20 juta. Maka pembukuan di kantor cabang Surabaya yaitu investasi di kantor pusat bertambah di debit, kemudian persediaan di kantor cabang Surabaya itu berkurang di kredit sebesar 20 juta. Kemudian pembukuan di kantor cabang Bekasi, yaitu persediaan di kantor cabang Bekasi bertambah di debit, investasi di kantor pusat berkurang di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya pembukuan di kantor pusat Jakarta. Nah, kalau di kantor pusatnya berarti investasi di kantor cabang Surabaya itu bertambah di debit, kemudian investasi di kantor cabang Bekasi itu berkurang di kredit sebesar 20 juta. Nah, ini juga masih cabang yang sama ya, Bekasi dan Surabaya. Di sini kantor pusat Jakarta yang mengirimkan barang dagang untuk investasi dengan harga pokok penjualan sebesar 20 juta ke kantor cabang Bekasi dengan harga transfer sebesar 25 juta. Selanjutnya, kantor pusat mengirimkan barang dagang untuk investasi dengan HPP sebesar 28 juta dikirim ke kantor cabang Surabaya dengan harga transfer sebesar 35 juta. Nah, yang pertama pembukuan di kantor cabang Bekasi. Ya, jadi di kantor cabang Bekasi ini dia terima persediaan dari kantor pusat. Ya, kan barang dagang berarti persediaan. Persediaan bertambah di debit. Ya, persediaan bertambah di debit, kemudian investasi di kantor pusat itu berkurang. Dicatat sebelah kredit. Nah, di sini dicatatnya sebesar harga transfer. Ya, harga transfer. Harga transfer pada saat pengiriman barang dagang, yaitu sebesar 25 juta. Ya. Nah, kalau untuk yang di Surabaya, ini juga sama pencatatannya, karena kan kantor pusat mengirimkan barang dagang ke Surabaya. Berarti di Surabaya itu menerima persediaan dari kantor pusat, dicatat sebelah debit. Kemudian investasi di kantor pusat berkurang sebelah kredit. Sebesar harga transfer. Harga transfer kantor pusat mengirim barang dagang ke kantor cabang. Harga transfernya sebesar 35 juta. Nah, kemudian pembukuan di kantor pusat Jakarta. Ya, itu berarti investasi di kantor cabang Bekasi bertambah di debit ya. Ini sebesar harga transfer 25 juta. Kemudian investasi di kantor cabang Surabaya bertambah di debit, ini sebesar harga transfer 35 juta. Kemudian persediaan di kantor pusat ini berkurang. Berkurang dicatat sebelah kredit. Nah, dari mana? Dari HPP.
Ya, kantor pusat ke Bekasi HPP-nya 20. Kemudian kantor pusat ke Surabaya HPP-nya 28. Jadi 20 juta ditambah 28 itu persediaannya berkurang 48 juta. Nah, berarti ada selisihnya. Selisihnya itu sebesar 12 juta. Selisihnya itu ada di kredit. Ya, ada di kredit berarti dicatat sebagai laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Ya. Kalau misalnya rugi berarti itu di sebelah debit. Ya, kalau debit berarti rugi. Gitu. Jadi untuk yang di kantor pusat, untuk investasinya ini dari harga transfer setiap kantor cabang, kemudian persediaan di kantor pusat berkurang dari HPP, kemudian sisanya selisihnya itu di debit apa di kredit. Kalau di kredit berarti namanya laba. Kalau di debit berarti namanya rugi. Ya. Oh, ini ada. Sampai sini ada yang mau ditanya? Terkait pembukuan kantor cabang dan kantor pusat atau transaksi antara kantor cabang. Pada paham nggak? Paham kan ya? Soalnya akunnya masih mudah. Akunnya masih yang sederhana. Gitu. Paham kan? Insya Allah paham, Bu. Iya, paham, Bu. Paham, Oke. Bu. Nanti mungkin di UTS-nya ada buat jurnal seperti ini yang tadi di PowerPoint. Gitu, atau seperti yang di tugas ini. Gitu. Kalian kalau mau coba mengerjakan boleh ya, nanti saya kirimkan jawabannya, nanti kalian bisa cross check sendiri itu benar apa salah. Gitu. Kalau nggak ada yang mau ditanya,